Halo teman-teman, selamat pagi. Nama saya Gregorius Ferdian Gaus. Saya berasal dari kelas 2024D, program studi pendidikan guru sekolah dasar, tingkat 1 semester 2. Oke teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang topik yang sangat menarik, yaitu kasus kekerasan dan pembunuhan yang sering terjadi di dalam masyarakat. Oke, lalu kita kaitkan dengan nilai etika dalam Pancasila. Oke, untuk memperdalam kasus ini, di sini saya bersama Kak Putra. Halo Kak Putra. Halo. Apa kabar? Baik, Putra. Oke, saya berikan kesempatan Kak Putra untuk memperkenalkan diri. Oke, baik. Selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Perkenalkan, nama lengkap saya Aloysius Gonzaga Yonaris Panggur, bisa disapa Putra. Dari kurang lebih seperti ya. Perkenalan singkatnya. Kak Putra. Ya, Kak Putra, mungkin Kak sudah tahu tentang topik yang kita bahas kemarin untuk melakukan wawancara saat ini, yaitu tentang kasus kekerasan dan pembunuhan. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja dengan mulai pertanyaan. Kak Putra, bagaimana pandangan Kak Putra tentang kasus pembunuhan dan kekerasan yang bertentangan dengan nilai Pancasila? Oke, baik. Berbicara tentang kasus pembunuhan untuk kekerasan ini, bisa dibilang bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang tingkat kriminalitas sangat tinggi. Salah satunya adalah pembunuhan dan kekerasan. Jadi kekerasan ini suatu tindakan yang secara tidak manusiawi. Jadi kalau kita kaitkan dengan sila dalam Pancasila, terutama pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi di sini dalam sila kedua ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Jadi pembunuhan dan kekerasan ini bisa dibilang suatu pelanggaran fundamental ya terhadap sila ini, karena tindakan tersebut secara intern merampas hak asasi manusia. Yang paling dasar yaitu hak untuk hidup. Jadi sebagian orang sudah mencerdai hak hidup, salah satunya itu dengan tindakan kekerasan atau kasus pembunuhan. Jadi lebih dari sekedar pembunuhan ini, ya, tindakan yang tidak manusiawi dan tidak beradab yang menghancurkan nilai kemanusiaan dan merusak tatanan sosial. Jadi sedikit saya jelaskan ya lebih lengkap mengenai bagaimana pembunuhan dan kekerasan itu bertentangan dengan nilai atau sila kedua dalam Pancasila. Jadi pemirsa semuanya dimanapun berada, pelanggaran hak asasi manusia atau hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan tidak dapat diganggu gugat. Dan pembunuhan secara langsung menghilangkan hak ini. Sementara itu kekerasan dapat menyebabkan kematian atau cerdas secara serius, yang juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Jadi untuk konvensi manusia yang diratifikasi oleh Indonesia juga melindungi hak untuk hidup dan melarang segala bentuk kekerasan ya, dan melarang untuk bentuk kekerasan. Jadi yang berikut adalah ketidakmanusiaan. Jadi pembunuhan dan kekerasan ya menunjukkan kurangnya empati, lalu rasa kemanusiaan dan rasa hormat terhadap sesama manusia. Jadi tindakan tersebut menurut saya menunjukkan kekejaman dan tindakan brutalitas ya, yang dimana bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang sudah diterapkan dalam 5 nilai sosial atau 5 nilai Pancasila. Jadi saya kira itu sudah untuk pertanyaan nomor satunya. Jadi kasus ini itu bertentangan dengan aliran fundamental dalam sila kedua. Sangat sekali. Kembali ke sila kedua tadi. Oke, baik. Kalau kita kaitkan dengan sila kedua ya, di mana tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi ya sih, penegakan hukum yang adil dan transparan, yaitu sistem peradilan yang harus ditegakkan secara adil
dan memastikan keadilan bagi semua pihak dan menghindari imputasi bagi pelaku kekerasan. Lalu yang terakhir sih, perlindungan terhadap kelompok rentan. Jadi perlindungan kasus harus diberikan kepada kelompok rentan seperti kelompok perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas dari berbagai bentuk kekerasan. Jadi kurang lebih seperti ini untuk pertanyaan nomor 2 yang bisa kayak sedikit jelaskan. Itu banyak ya dampak sosial dan moral yang terjadi dalam kasus kekerasan dan pembunuhan. Kita lanjut ke yang nomor 4. Tantangan apa yang dihadapi dalam menegakkan nilai-nilai Pancasila di tengah banyaknya kasus kekerasan dan pembunuhan yang terjadi di Indonesia? Oke, yang pertama sih ya, tantangan itu dari kasus pembunuhan yang terjadi di Indonesia tadi, salah satunya itu adalah menegakkan nilai-nilai Pancasila di tengah maraknya kekerasan dan pembunuhan di Indonesia, menghadapi berbagai tantangan kompleks yang saling berkaitan. Jadi sih tantangan-tantangan tersebut ya dapat dikelompokkan menjadi berbagai macam ya. Yang pertama itu kita berbicara tentang rendahnya internalisasi nilai-nilai dalam kehidupan Pancasila. Jadi kerap kali ya individu atau kelompok belum sepenuhnya menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hal ini juga sih menyebabkan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan, seperti kekerasan dan pembunuhan masih terjadi. Jadi hal ini juga kita bisa mengetahui bahwa kurangnya atau lemahnya pendidikan karakter yang efektif dan konsisten sejak ini juga menjadi faktor penyebabnya. Lalu yang berikutnya sih yaitu kelemahan penegakan hukum. Jadi sistem penegakan hukum ya yang lemah, termasuk korupsi, lambannya proses peradilan, dan rendahnya efektivitas penindakan yang menjadi tantangan besar di negara Indonesia kita ini. Jadi impunitas bagi pelaku kekerasan dan pembunuhan ini juga sih semakin memperparah situasi dan mengkikis kepercayaan di dalam masyarakat terhadap hukum, dan ketidakadilan yang dirasakan masyarakat juga memicu tindakan kekerasan. Jadi yang terakhir ya saya mungkin kita bicara tentang kesenjangan sosial dan ekonomi. Jadi kesenjangan sosial dan ekonomi juga sih yang lebar menciptakan ketidakadilan dan frustasi kalangan masyarakat yang dapat memicu tindakan kekerasan ini. Jadi kemiskinan, pengangguran, dan akses yang terbatas juga sih terhadap pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan potensi terjadinya kekerasan. Jadi kurang lebih seperti itu ya saya. Oke, untuk pertanyaannya. Oke. Kita langsung saja ke pertanyaan terakhir, nomor 5. Bagaimana peran individu dan masyarakat dalam menerapkan nilai Pancasila agar kasus kekerasan dan pembunuhan tidak terjadi lagi di dalam lingkungan mereka, masyarakat? Oke, baik. Bicara tentang peran individu ya saya. Jadi yang paling penting itu adalah penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam masyarakat. Jadi menerapkan nilai ini juga sih agar kasus kekerasan dan pembunuhan tidak terjadi lagi di kalangan masyarakat. Kita bicara tentang peran individu. Jadi peran individu di sini kita bisa tahu yang pertama itu adalah menghayati sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana menanamkan nilai-nilai keagamaan ya, serta moral yang mengajarkan kedamaian ya, cinta kasih, tanggung jawab ya, dan beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab moral dan etika dalam bertindak. Lalu yang berikutnya sih menerapkan sila kedua, yaitu persatuan Indonesia.
Jadi ya sih, di dalam sila kedua ini juga membangun rasa persatuan dan kesatuan bangsa ya. Serta menghindari perpecahan atau konflik antar kelompok maupun individu. Jadi kalau kita kaitkan dengan nilai sila keempat ya, tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan serta perwakilannya. Menghargai pendapat orang lain serta bermusyawarah untuk mencapai mufakat dan menyelesaikan konflik secara damai. Jadi dalam nilainya sih mengutamakan dialog dan negosiasi dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Jadi musyawarah dalam masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu itu menurut saya sangat penting sekali untuk mencapai tujuan atau kebersamaan bersama atau kesepakatan bersama. Jadi yang berikut adalah termasuk pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sebagai warga negara Indonesia sih perlunya kita menerapkan sila kelima ini, keadilan sosial. Jadi dalam konteks kehidupan sehari-hari ya, kerap kali itu adalah kita saling membutuhkan satu sama lain, lalu menolong dan menghargai setiap individu atau kelompok ya. Dan keadilan sosial ini juga sih akan mencegah atau nilai sila kelima ini juga sih dapat mencegah munculnya rasa frustasi ya, dan dendam yang dapat memicu kekerasan. Lalu itu peran individu tadi. Kita masuk pada peran masyarakat. Jadi peran masyarakat ini juga sangat dibutuhkan ya. Yang paling penting itu adalah penguatan nilai-nilai moral dan etika. Jadi masyarakat juga harus sadar ya, dan secara aktif ya menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang luhur kepada generasi muda melalui pendidikan. Salah satunya adalah pendidikan di keluarga ya, pendidikan di sekolah maupun pendidikan di lingkungan sekitar kita. Dan yang paling penting itu adalah pembentukan karakter yang kuat dan sangat penting untuk mencegah kekerasan ini. Jadi pembentukan karakter ini juga saya kira kayak penting untuk diterapkan oleh setiap aspek juga ya, terutama bagi kita di dalam konteks mahasiswa. Jadi karakter itu adalah hal yang paling penting dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Yang berikutnya adalah penegakan kesadaran hukum. Jadi di mana masyarakat juga perlu diberikan pemahaman khusus ya, terutama tentang hukum dan konsekuensi dari tindakan-tindakan kekerasan. Jadi kerap kali di masyarakat itu adalah mereka tidak paham ya, atau belum sadar bahwa ketika menciptakan suatu masalah itu tidak akan tahu untuk resikonya. Jadi kerap kali ya dalam masyarakat itu semena-mena melakukan suatu tindakan kekerasan tanpa mereka sadar ada hukumnya di balik itu juga. Lalu yang terakhir itu adalah sosialisasi hukum yang efektif ya, untuk mencegah tindakan kekerasan dan meningkatkan kepatuhan hukum. Jadi sosialisasi ini penting juga dilakukan ya, sehingga kepatuhan hukum dalam konteks masyarakat itu sangat-sangat penting sekali. Jadi kurang lebih seperti itu ya menurut pemahaman kait. Jadi apapun kekurangannya, secara pribadi juga kalian mengucapkan minta maaf dan terima kasih banyak karena sudah datang jauh ke posnya KE untuk kegiatan dari adik ya. Terima kasih dan semoga tugasnya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih KE karena sudah meluangkan waktunya tadi untuk mengikuti wawancara, dan terima kasih juga telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Ini juga hal yang sangat baik buat saya karena supaya pembahasan saya lebih tampak ke depannya. Sukses. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Jangan lupa video ini dibagikan kepada teman-teman yang lain. Jika memang suara dalam video ini layak didengarkan, jangan lupa dibagikan. Dadah. Salam.